terpercaya. Minim komputer, siswa ujian gunakan handphone. Efisiensi anggaran, jangan ganggu pembangunan. Tempat nongkrong santai ala-ala Pantai Indah Kapuk. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, minimnya komputer, para siswa SMA Negeri 4 Pulau Dom melaksanakan ujian sekolah hanya dengan menggunakan handphone. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga terkendala ruang sehingga belum dapat pengadaan lab komputer yang memadai. Beginilah suasana ujian sekolah SMA Negeri 4 Pulau Dom, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Karena keterbatasan fasilitas komputer, para siswa ini terpaksa ujian dengan menggunakan handphone masing-masing. Saat ini SMA Negeri 4 Dom hanya memiliki 24 komputer yang sebagiannya mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan ujian. Minimnya fasilitas ruangan juga membuat salah satu faktor sekolah ini belum bisa melakukan permintaan fasilitas komputer karena tidak tersedianya ruangan. Kita menggunakan online, maka kita menghimbau kepada orang tua supaya bisa menyediakan handphone. Iya, handphone dalam arti bagaimana usaha orang tua supaya anak-anak ini bisa mengikuti ujian itu dengan baik. Karena kalau keterbatasan kita misalnya komputer ini, yang jelas ya akan menghambat dalam proses ujian itu. Bangunan SMA Negeri 4 Dom merupakan bangunan bekas penjara Belanda pada zaman dulu, sehingga sekolah ini tidak memiliki lahan yang luas. Masih terlihat beberapa ruangan yang digunakan merupakan bekas dari ruang tahanan. Pihak sekolah berharap ke depannya tanah kawasan SMA Negeri 4 dapat diserahkan kepada pemerintah daerah agar dapat dibangunkan gedung sekolah yang layak untuk belajar mengajar siswa. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya gelar rapat terbatas bersama Wali Kota Sorong dan jajaran guna memastikan kesiapan pelaksanaan sekolah gratis jelang sistem penerimaan murid baru tahun 2025, di mana berdasarkan data ada sebanyak 71 sekolah negeri yang akan melaksanakan program sekolah gratis di Kota Sorong. Dalam rapat terbatas yang berlangsung pada Rabu siang, dibicarakan sejumlah kewenangan sebelum dilaksanakannya program sekolah gratis pada sekolah negeri mulai dari jenjang pendidikan TK hingga sekolah menengah atas dan kejuruan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Sorong, ada 71 sekolah negeri, 185 sekolah swasta, dan 38 sekolah di bawah Kementerian Agama, baik dari swasta maupun negeri. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, dari data ini selanjutnya akan dibahas kembali bersama semua pihak terkait di sekolah untuk memastikan komponen apa saja yang perlu diprioritaskan. Mengingat biaya untuk melaksanakan sekolah gratis menghabiskan anggaran senilai 79 miliar lebih. Untuk tahun ini apa yang kita ingin dorong bersama? Tapi kita pastikan
pendaftaran tidak dipungut biaya. Mungkin itu yang menjadi prioritas pertama, nanti setelah itu sambil berjalan kita lihat yang lain lagi. Kan tadi Pak Wali kan sudah data termasuk paket seragam, termasuk buku cetak, nah, termasuk pendampingan atau ya istilahnya biasa disebut apa itu SPP atau apapun namanya. Nah, itu juga sudah sehingga tadi itu kan kalau total untuk semua siswa kita khusus Kota Sorong saja dibutuhkan biaya sekitar 79 miliar lebih. Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan, meskipun mengalami efisiensi anggaran, pihaknya tetap akan berupaya untuk mewujudkan pendidikan gratis di Kota Sorong. Situasi efisiensi dana yang cukup membuat kita agak kerepotan, tapi ini kebutuhan masyarakat yang perlu kita bantu. Ya, hadir sebuah pemerintahan, lagi Bapak Gubernur ada, kemudian kami pemerintah kota kita menyiapkan ya hari depan yang lebih baik. Sementara itu, untuk pendidikan gratis bagi sekolah swasta masih akan kembali dibahas mekanismenya. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pelaksanaan ujian akhir sekolah tahun ajaran 2024-2025 di Kabupaten Manokwari belum seluruhnya berbasis komputerisasi. Penyebabnya tidak semua sekolah memiliki fasilitas komputer. Melihat kondisi ini, Bupati Manokwari, Hermus Indo berjanji akan memenuhi kebutuhan fasilitas komputer, khususnya bagi SMA dan SMK. Bupati Hermus mengatakan perangkat komputer sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk menjawab perkembangan teknologi dewasa ini, sehingga penting siswa untuk mengenal lebih jauh tentang perangkat komputer dan kegunaannya. Nah, tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita pemerintah daerah. Itu biasanya sebagai bupati bertanggung jawab untuk pendidikan di Manokwari. Kita berharap ini akan segera kita penuhi untuk tahun depan. Ya, tidak boleh ada sekolah kita yang tidak menggunakan sistem CAT dalam UAS, tapi semuanya sudah harus dengan berbasis komputer. Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mencatat, hanya ada 24 SMA SMK yang masih melaksanakan ujian akhir sekolah secara manual. Atensi Bupati Manokwari untuk melengkapi fasilitas komputer menjadi motivasi pihak sekolah menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan berhasil guna. Dalam ujian ini kita jalan monitoring sekaligus kita melihat fasilitas-fasilitas yang belum tersedia di setiap sekolah. Jadi kami tetap dari dinas akan mengakomodir, mendata untuk bagaimana bisa memfasilitasi sarana prasarana ujian untuk tahun depan. Tadi kan sudah lihat sendiri di SMA 1, SMA 2 sudah oke fasilitas yang ada. Cuma ada sekolah swasta SMA ABT masih manual. Bukan hanya SMA ABT, tapi masih ada beberapa sekolah swasta yang menjadi perhatian kita untuk bagaimana ke depan itu mereka juga harus siap fasilitas untuk mengikuti ujiannya dengan baik. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Efisiensi anggaran, jangan ganggu pembangunan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Eci Dias di Kompas Sorong. Saudara Wali Kota Sorong Septinus Lobat meminta agar pemerintah pusat tidak melakukan efisiensi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Papua, mengingat masih banyak daerah yang terisolir dan membutuhkan akses penghubung. Hal ini ditegaskan Wali Kota Sorong Septinus Lobat saat membuka Musrembang Otonomi Khusus tahun 2025 pada Kamis pagi. Menurut Septinus Lobat, sejumlah wilayah di Papua
hingga saat ini masih terisolir sehingga masih membutuhkan pembangunan akses jalan. Jika terdampak efisiensi, maka tentunya akan menghambat pembangunan di tanah Papua. Mungkin juga ada tambahan energi dari pemerintah pusat untuk mendukung kami di Papua. Masalah infrastruktur ini menjadi penting. Kalau yang lain bisa ada efisiensi, tapi infrastruktur untuk Papua sebetulnya tidak boleh, karena Papua sedang membangun infrastruktur untuk menyelamatkan atau membangun jalan sampai ke gunung-gunung, ke lubang batu, ke rawa-rawa untuk kasih keluar orang Papua yang tinggal di hutan-hutan datang ke kota. Jadi infrastruktur bagi Papua itu penting. Dengan dilaksanakannya Musrembang Otonomi Khusus tahun 2025, akan dibahas juga sejumlah hal penting yang difokuskan untuk orang asli Papua. Dalam rangka menciptakan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pencarian tahap 3 terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, meminta masyarakat, terutama keluarga dari Ibtu Tommy Marbun, agar bersabar dan menunggu proses pencarian tahap ketiga yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Polda Papua Barat sampai saat ini tidak berhenti melakukan koordinasi untuk mencari metode terbaik dalam proses pencarian mantan Kasat Reskrim Teluk Bintuni. Proses pencarian Ibtu Tommy Marbun rencananya akan dilakukan oleh tim gabungan dari Polda, Basarnas, Pemda, dan TNI. Kami masih menunggu dari Bapak Kapolda informasi tersebut, karena ke depan nanti ada rencana kita melakukan kegiatan pencarian gabungan yang ketiga. Nanti saya juga pasti akan terus bersama-sama dengan Pak Kapolda, karena kan bisa mendapat informasi tentang situasi pencarian ini. Polda Papua Barat tetap terbuka memberikan informasi kepada publik tentang progres pencarian Ibtu Tommy Marbun. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Sejumlah pedagang di gedung Pasar Mardika Ambon mengeluhkan sepinya pembeli. Hal ini terjadi lantaran ratusan pedagang PKL kembali berjualan di badan jalan dan terminal, meskipun sebelumnya sudah ditertibkan oleh pemerintah daerah. Puluhan kios pakaian di lantai 3 gedung Pasar Mardika, Kota Ambon, sepi pembeli setiap harinya. Kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, yang mengakibatkan sebagian pedagang mengeluh. Bahkan ada yang terpaksa menutup kiosnya lantaran omset menurun drastis. Pedagang sembako dan bumbu dapur yang berada di lantai 1 juga mengalami hal serupa. Pedagang mengaku kondisi ini terjadi lantaran ratusan pedagang lainnya yang sebelumnya sudah ditertibkan pemerintah dan diberi lapak di dalam gedung pasar, kembali berjualan di badan jalan dan terminal, sehingga pembeli enggan masuk berbelanja di dalam gedung pasar. Orang beraktivitas seperti biasa, tapi pengunjung sih yang pernah ada. Soalnya karena katong ini sudah di lantai 3-4. Ada tanggal lift sing jalan. Pedagang-pedagang sayur yang di bawah, yang lantai 1, lantai 2, yang pisang dan lain-lain, mereka kan semua sudah jualan di luar. Otomatis kan aktivitas di bawah tidak ada sama sekali. Bagaimana orang mau naik di katong di atas di sini? Menanggapi keluhan pedagang, Wali Kota Ambon menegaskan dalam waktu dekat tim penertiban gabungan dari Pemkot, Pemprov maupun TNI Polri akan melakukan penertiban bagi pedagang yang berjualan di sepanjang badan jalan Pasar Mardika maupun terminal angkutan. Nah, langkah pemerintah kota hari ini adalah kita menertibkan sesuai dengan kewenangan kita. Terminal tidak ada lagi tempat untuk berjualan para pedagang kaki lima. Kemudian pedagang yang berjualan di badan jalan baik di Pasar Mardika maupun di Pasar Batu Merah itu akan kita tertibkan.
kita akan membentuk tim penertiban ya lintas sektor, termasuk pemerintah provinsi dan juga aparat TNI Polri. Posko pengawasan juga akan dibangun di Pasar Mardika guna memantau pedagang yang masih membandel berjualan di badan jalan. Tim Liputan Kompas TV, Ambon, Maluku. Tempat nongkrong santai ala-ala Pantai Indah Kapuk. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan inovasi dalam berbisnis. Di Sorong, Papua Barat Daya, ada sebuah tempat nongkrong yang sangat diminati oleh kaum milenial. Tempat ini dinamakan Hangout yang konsepnya ala-ala Pantai Indah Kapuk. Ya, dari namanya saja sudah pasti ini adalah tempat nongkrong anak muda. Lokasinya berada di kilometer 10 masuk kota Sorong yang merupakan ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Hai, jumpa lagi bersama saya Ece Dias. Kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling di salah satu tempat nongkrong favorit anak muda di kota Sorong, Papua Barat Daya. Tempat ini selain terkenal dengan live musik, ada juga berbagai kuliner yang dapat dinikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti saya. Tempat ini mengambil konsep sama seperti kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta, di mana dalam satu area terdapat beberapa bangunan dengan gaya modern, yang 95% terdiri dari bisnis makanan dan minuman. Tempat nongkrong anak milenial yang dibangun sejak tahun 2023 ini memiliki 53 outlet food, sisanya entertainment dan beberapa outlet lainnya. Menariknya, Hangout ini ramai dikunjungi oleh anak milenial karena menyajikan jajanan dengan harga mudah dijangkau, serta ada juga makanan Nusantara yang banyak dicari oleh wisatawan. Nah saudara, tempat ini sangat recommended. Buktinya salah satu jajanan yang saya coba ini sangat pas jika dinikmati bersama teman-teman di sini. Selain terkenal dengan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau, di Hangout ini seringkali dilaksanakan sejumlah event yang menarik, seperti Zumba Party, live musik, stand-up komedi, dan lomba-lomba budaya Papua. Tak heran jika anak muda senang bisa nongkrong di tempat ini karena banyak pilihan makanan dan minuman, serta tempatnya yang menarik dan tidak membuat cepat bosan. Kalau menurut saya sih ini juga salah satu tempat yang bagus, baik untuk kita datang mengisi kekosongan, menikmati hari libur. Pemilik Hangout yang juga merupakan anak muda mengaku awal mulai membuat tempat ini karena masih minim tempat nongkrong di Sorong dan mereka pun tertarik untuk membuat suatu wadah seperti tempat nongkrong dan juga pelaksanaan event dengan gratis untuk kembangkan bakat pemuda masa kini. Konsepnya sebenarnya dari Jakarta. Waktu pada saat COVID, pada saat di PIK 2 yang reklamasi itu, mereka banyak bikin tempat kayak gini-gini. Jadi kita pikir kita bawa konsep ini ke Sorong.
Pada saat itu sih kita mikirnya karena saya sama kakak saya yang running kan. Jadi pada saat itu kita pikirnya kalau misalnya kita bisa bikin satu wadah di mana orang-orang bisa nongkrong, di mana event-eventnya gratis juga, itu yang kita pikirin sih. Dan kalau bisa juga bikin bangga orang tua lah, kayak gitu. Mengingat ini merupakan tempat nongkrong anak muda, sang pemilik juga meningkatkan keamanan agar pengunjung yang datang tetap aman untuk menghabiskan waktu di Hangout. Kedepannya Hangout akan menampilkan event-event yang menarik agar pengunjung tidak jenuh saat nongkrong di tempat ini. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.